Apa kabar semuanya? Sehat? Semoga di pelajaran daring ini kita senantiasa diberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat oleh Allah dan dijaga kesehatannya oleh Allah. Sebelum kita membahas tentang bab riba, alangkah baiknya adik-adik semua, anak-anakku sekalian, kita baca Al-Fatihah untuk diri kita sendiri dan Al-Fatihah untuk orang lain. Dan kita bacakan Al-Fatihah lagi untuk orang yang sedang sakit, yang sedang di rumah sakit tentunya. Oke. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Cus. Riba berasal dari kata ariba yang artinya tambahan atau lebihan. Riba menurut istilah yaitu syara adalah tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diserahkan oleh piutang sesuai jangka waktu peminjaman dan persentase yang ditetapkan. Dalil tentang riba terdapat dalam surah Ali Imran ayat ke-130 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dalil tentang riba yang kedua yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hukum dari riba yaitu dari kedua dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum riba adalah haram. Macam-macam riba itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Riba fadhol, kedua, riba nasyiah atau riba jahiliyah, yang ketiga, riba qardi, yang keempat yaitu ribayat. Riba fadhol. Riba fadhol adalah penukaran dua barang yang sejenis dengan tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contohnya, beras 10 kg ditukarkan dengan beras 11 kg. Yang 1 kg itu namanya riba fadhol. Yang kedua yaitu riba nasyiah. Riba nasyiah adalah tukar-menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang dibayarkan disyaratkan lebih oleh penjual dengan ditambahkan. Contohnya, si A membeli arloji seharga 500.000 oleh penjual yang disyaratkan membayar tahun depan dengan harga 525.000. Ketentuan melambatkan pembayaran 1 tahun dinamakan riba nasyiah. Yang ketiga yaitu riba qardi. Riba qardi adalah meminjamkan suatu dengan syarat mendapatkan keuntungan dari orang yang dipinjamkan. Contohnya, si A meminjamkan uang kepada si B sebesar 5.000. Dan B mengharuskannya kepada A mengembalikan uang itu sebesar 5.500. Tambahan Rp500 tersebut itu adalah namanya riba qardi. Terus yang keempat yaitu ribayat. Ribayat adalah berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima. Contohnya, seseorang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual, antara penjual dan pembeli berpisah sebelum serah terima barang itu. Hukuman bagi pelaku riba yaitu 1. Dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat dalam keadaan gila, sesuai Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-275. Yang kedua, diancam kekal di neraka, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat ke-275. Yang ketiga, harta yang diperoleh dari riba akan dihilangkan barokahnya. Alasan mengapa riba diharamkan yaitu 1. Riba akan menumbuhkan
kecintaan dan ambisi terhadap pada diri peminjam atau pelaku riba. Yang kedua, riba akan membahayakan akhlak dan jiwa. Yang ketiga, riba akan menghancurkan kehidupan masyarakat. Yang keempat, riba akan membentuk suatu kelompok masyarakat yang berleha-leha. Yang kelima, riba membahayakan perekonomian individu maupun sosial. Hikmah diharamkan riba, yaitu 1. Membebaskan penindasan ekonomi seseorang. 2. Membebaskan sifat malas umat Islam. Yang ketiga, menghindari kerusakan individu dan masyarakat. Yang keempat, menghindarkan perilaku zalim. Akhirnya materi kita sudah habis juga. Sebelum kita tutup materi kali ini, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah lagi untuk diri kita sendiri, dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Jangan lupa ya anak-anak, dikerjakan soal nomor 5, soal pilihan ganda nomor 1 sampai 20, dan kita bahas soal tersebut saat kita bertemu atau pelajaran tatap muka. Semoga semuanya sehat, yang sakit segera disembuhkan. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.